Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi, salam sehat. Teman-teman, alhamdulillah kita bisa membuat video lagi setelah sekian lama kita absen dalam memposting video karena beberapa hal yang harus kita lakukan. Teman-teman, energi adalah sesuatu yang sangat kompleks jika kita pelajari secara berurutan. Maka di video kali ini kita akan membahas tentang energi dan terapi. Karena ini menyangkut banyak pertanyaan yang saya terima dari baik itu pasien secara langsung yang berlatih ataupun teman-teman yang ada di luar sana lewat media online kita. Apakah betul energi itu bisa memfasilitasi seseorang untuk menerapi orang lain? Jika kita tinjau dari beberapa testimoni dan pengalaman kita, kebetulan kami True Healing sudah mulai terapi energi dari tahun 2000. Saat itu kebetulan saya masih kuliah di Unpad dan mulai mempunyai pasien 1 orang, 2 orang sampai akhirnya berkembang di daerah Sukawargi Cicahem. Saat itu saya kebetulan belajar di salah satu jurusan di MIPA, sehingga dari sana saya menggali beberapa acuan terhadap energi, bahwa energi adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah sangat memberikan kekayaan energi itu tidak hanya berupa di badan kita, tetapi di dalam sel atom, bahkan di dalam molekuler kita. Jadi energi listrik, energi medan magnetik, energi panas dan kalori itu sudah ada semenjak kita lahir. Dari konsep ini maka disinilah kita tahu bahwa setiap orang bisa mengolah energi, baik itu secara langsung berupa cara peribadatan. Jadi energi itu bisa dilatih lewat cara fokus. Fokus itu melalui banyak hal, diantaranya misalnya ada meditasi, kemudian ada juga kalau zaman dulu ada tapa brata, diam di satu tempat tanpa makan, tanpa minum, kemudian beresonansi energinya dengan alam sekitar sehingga dia bisa memiliki kekuatan. Kemudian ada lagi yang lewat peribadatan. Semakin orang memperbaiki hati lewat ibadat, dalam arti dalam kondisi kontekstualnya agama apapun, baik itu Buddha, Kristen, Hindu, apalagi Islam, itu proses ibadah adalah proses pengumpulan energi, di mana kita adalah makhluk yang kemudian beresonansi, bersinergi dengan Sang Maha Pencipta dengan masing-masing persepsi tentunya. Nah, di Islam sendiri diberikan kewajiban yang sangat luar biasa, yaitu sholat 5 waktu, di mana sesungguhnya baik itu sholat 5 waktu, sholat sunat, atau puasa Ramadan atau puasa-puasa sunat adalah proses penggemlengan kita dalam membangun energi. Energi pada dasarnya adalah fokus, bahwa ketika seseorang fokus, maka dia akan memperoleh energi dengan cara apapun. Energi ada yang disebut dengan energi tenaga dalam, ada yang disebut dengan energi metafisik, ada yang disebut sebagai energi fisik. Energi fisik itu adalah otot, kemudian tangan, kaki, dengan olahraga fisik dia menghasilkan energi fisik, perkembangan otot, perkembangan tulang, perkembangan konsentrasi dan lain sebagainya. Tetapi energi yang ada di dalam tubuh harus dirangsang, karena medan magnetik tubuh tidak akan keluar jika tidak ada perangsangan. Maka di True Healing diajarkan bagaimana merangsang energi tenaga dalam lewat latihan pernapasan. Dengan teknik menarik nafas sebanyak-banyaknya, oksigen yang maksimum, kemudian penekanan napas dalam penahan nafas, kemudian pembuangan napas yang teratur, maka ada proses pembakaran energi yang disebut dengan adenosin diposfat. Inilah energi yang kita lakukan untuk terapi. Kemudian dari energi tenaga dalam ini berkembang menjadi energi metafisik, di mana energi metafisik adalah energi yang ada di sekitar kita. Apakah energi metafisik bisa disedot secara langsung? Banyak latihan yang mengajarkan penyedotan energi metafisik secara langsung. Tetapi di True Healing tentunya kita ingin sesuatu
kebaikan energi, sesuatu kesempurnaan energi, di mana kita sendiri yang mengontrol energi, bukan energi yang mengontrol kita. Maka harus ada dua yang kita lakukan, yaitu melakukan latihan pemadatan energi berupa tenaga dalam, baru menarik energi metafisik. Energi metafisik bisa dideskripsikan sebagai energi yang terprogram oleh tubuh kita. Misal begini, seseorang yang sudah terlatih kemudian ingin mengaktifasi hawa listrik, maka kita akan meniatkan saja dan mengalirkan energi itu ke dua-dua jari kita atau ke telapak tangan kita. Jika dipadukan, maka akan mengaktifasi arus listrik. Apakah bisa orang tidak terlatih melakukan itu? Bisa, karena listriknya sudah ada. Dengan mindset yang kuat, dengan kemampuan fokus yang kuat, dengan cara berpikir yang kuat, maka itu bisa muncul. Jadi itu bukan yang hal aneh. Bahkan orang-orang yang tidak berlatih pun tetapi melakukan kegiatan beragama yang bagus, itu bisa menghasilkan energi. Contoh, banyak di agama Buddha orang-orang yang melakukan meditasi kemudian menghasilkan energi. Atau yang agamanya Islam terus melakukan meditasi menghasilkan energi juga. Akselerasi energi antara energi tubuh dengan alam itu menghasilkan perpaduan energi antara metafisik dan tubuh kita. Semakin kita mengenal tubuh kita, maka kita semakin mengenal alam semesta ini. Nah, di True Healing kita mengajarkan bagaimana energi itu dipadatkan. Jadi lewat latihan nafas, tarik nafas, tahan nafas, dan buang nafas sederhana, saya memberikan arahan untuk menghasilkan kepadatan energi di dalam tubuh kita, yaitu di dalam sel dan molekul tubuh. Semakin padat, dia akan semakin bagus. Gesekan antar sel akan menghasilkan gelombang listrik. Nah, gelombang listrik inilah yang kita sebut sebagai energi metafisik tubuh. Gelombang listrik ini juga yang nanti menyedot energi sekitar sehingga terjadi pemadatan. Nah, pada fase ini, maka seorang terapis tentunya memiliki energi yang lebih padat dari orang lain atau orang normal, bahkan orang sakit. Maka energi yang padat itu bisa ditularkan, bisa diajarkan, atau bisa dititipkan lewat pentransferan energi ke dalam si pasien. Hubungannya adalah pasien dan terapis, kemudian sel pasien dengan sel terapis. Ketika seorang terapis menghantarkan energi, sel pasien akan membuka dirinya untuk menerima energi. Seperti halnya botol ini dalam posisi kosong, dia sakit, kemudian diisi oleh air, maka akan terisi penuh. Begitupun dengan energi. Seorang yang sakit adalah orang yang kehilangan energinya, orang yang kepadatan energinya berkurang, orang yang ada kerenggangan frekuensi di dalam selnya. Maka terapis adalah orang yang membantu menyesuaikan frekuensi pasien dari yang kurang menjadi setara atau netral, atau menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Teman-teman, berapa banyak waktu terapi yang harus kita lakukan? Sebenarnya kalau saya ingin sarankan, teman-teman lakukan 2. Kalau teman-teman dalam posisi sedang sakit, teman-teman lakukan latihan yang diajarkan di True Healing. Teman-teman boleh lihat di YouTube saya, ada latihan untuk memanfaatkan gelombang elektromagnetik tubuh. Atau teman-teman bisa ikuti latihan offline kami di beberapa tempat. Di Jalan Subang ada di Jumat dan Sabtu pagi. Dia mengajarkan bagaimana memanfaatkan energi lebih baik sehingga menghasilkan perputaran energi lebih baik. Pada saat itu, maka teman-teman mulai beranjak dari seorang yang biasa menjadi pengolah energi. Pada saat itu, teman-teman beranjak dari orang yang tidak tahu energi menjadi orang yang tahu dan merasakan energi. Itu saja sudah cukup dulu. Jangan berpikir teman-teman mau melompat ke area spiritual, ke area astral. Pelan-pelan teman-teman nanti akan digeret ke sana. Tetapi saran saya, mantapkan dulu energi diri sendiri sebelum memvisualisasikan ke tempat-tempat lain. Karena di tempat-tempat lain, di tempat-tempat spiritual, di tempat-tempat yang kita kunjungi dengan astralitas kita, itu terdapat ranjau yang sangat luar biasa yang jangan-jangan nanti bisa membelokkan cara berpikir kita terhadap kehidupan beragama kita. Nah, ini yang harus hati-hati. Maka di sini kita mengajarkan bagaimana kita belajar pondasi dasar, pondasi pengembangan tubuh yang sesuai dengan kita, saya sebagai seorang muslim atau teman-teman yang beragama lain, yang harus sesuai dengan ajarannya. Jadi kita tidak melompat keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap dalam jalur khusus, bahwa jalur itu kita memanfaatkan energi yang Allah berikan kepada
kita. Nah, dalam hubungannya dengan terapis, energi yang sudah terlatih adalah cara memberi dan menerima. Seorang terapis memberikan energinya kepada seorang pasien yang bisa diterima untuk menutupi kerenggangan power yang ada di dalam si pasien, sehingga bisa meregenerasi sel dan menyembuhkan penyakitnya. Apakah bisa jika seorang pasien tidak percaya terhadap terapis? Bisa saja. Energi adalah netral, seperti Anda tidak percaya listrik, tapi listrik tetap menyala di hadapan Anda dan bisa dimanfaatkan. Teman-teman, demikian materi singkat saya tentang energi dan terapi. Kita akan berlanjut tentang penyaluran-penyaluran nanti di dalam TikTok saya. Maka pantengin terus TikToknya Shodiko Hardin Official, Instagramnya Shodiko Hardin Official, Zoom meetingnya Shodiko Hardin di setiap Jumat pukul 17, dan YouTube kita jangan lupa subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman lain. Mudah-mudahan kita bisa berbagi tentang energi. Teman-teman yang mau bertanya atau komplain atau ini, silahkan terbuka di dalam kolom komentar dengan kata-kata yang baik tentunya. Jangan belajar keluar dulu teman-teman. Belajarlah ke dalam diri kita. Semakin kita tahu diri kita, maka kita akan semakin tahu alam semesta. Semakin tahu diri kita, maka kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teman-teman. Salam energi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.